Pemirsa, pemilu legislatif tinggal sebulan lagi. 12 partai berlomba meraih simpati dan suara pada hari pencoblosan nanti. Salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat. Partai baru dengan nomor urut 1 ini mengusung jargon Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia. Lalu sudahkah Anda tahu apa misi dan visi dari Partai Nasdem? Lalu seberapa visible dan realistisnya visi dan misi Partai Nasdem? Untuk membedah hal tersebut, The Candidate edisi perdana hari ini menghadirkan Ketua DPP Partai Nasdem, Bapak Sugeng Suparwoto, dan juga pengamat politik Mas Yunarto Wijaya. Apa kabar Pak Sugeng dan Mas Toto? Baik, kabar baiklah. Baik ya. Kita akan melihat bagaimana visi dan misi dari Partai Nasdem. Seperti yang tertera di grafis di belakang kita, Mas Toto dan juga Pak Sugeng. Ya. Visinya mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur ya. Lalu ada misi, menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia, Pak Sugeng. Ini kan kalau kita bicara masalah, kalau kita samaratakan dengan jualan barang begitu ya. Jualannya Nasdem itu apa sih sebenarnya, restorasi kah? Atau? Jadi begini, Bung, betul bahwa ini adalah partai baru, sudah barang tentu harus berbeda dengan partai yang ada, karena kenapa kita membangun partai ini, karena memang ada sesuatu yang harus diselamatkan. Itu adalah dalam konteks yang lebih besar adalah kita akan menyelamatkan kondisi bangsa. Kita akan menyelamatkan bangsa. Kenapa? Kalau bangsa ini terus-menerus dikelola seperti hari ini, tinggal tunggu rubuhnya. Beberapa indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif kita bisa tengarai. Bagaimana konflik sosial, bagaimana ketegangan sosial, social unrest sekarang begitu merata di mana-mana. Tapi kita sebagai bangsa seolah-olah itu menjadi hal yang biasa. Padahal jatuh korban setiap hari dari konflik itu sudah demikian besar. Kenapa ini terjadi? Kan gitu. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa terasa tidak ada hope besar, tidak ada guidance lain besar, tidak ada pemimpin-pemimpin yang membawa suasana kita ini ada hope bahwa kita ini semuanya sedang menuju cita-cita besar. Pak Sugeng, ini kan sebentar saya sedikit teruskan. Yang itu mestinya muncul dari partai politik. Kenapa? Kalau kita lihat dalam struktur kenegaraan kita betapa besarnya partai politik. Untuk menjadi presiden, wakil presiden melalui partai politik, untuk menjadi menteri melalui partai politik, untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota juga melalui partai politik, bahkan untuk menjadi panglima TNI, Kapolri, dan juga gubernur BI dan dubes-dubes pun melalui partai politik. Kenapa? Karena di fit and proper test oleh DPR, di mana DPR adalah kepanjang tangan partai politik. Nah, inilah kenapa ada Partai Nasdem yang merupakan tadi dikatakan adalah sebuah gerakan perubahan. Bangsa ini memang harus berubah. Bangsa ini harus adaptif terhadap perkembangan bangsa. Tetapi perubahan yang bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, perubahan ada macam-macam. Ada perubahan dengan yang bersifat evolutif, dan itu lamban, yang itu hanya menuruti hukum-hukum alam. Tampaknya kalau itu yang terjadi, kita ketinggalan jauh dari bangsa-bangsa lain yang berubah karena desain. Ada juga perubahan yang melalui cara revolutif. Saya kira kita tidak ya. Struktur sosial kita yang demikian rupa bahaya. Revolutif itu bahkan menghalalkan berbagai cara. Ada juga perubahan yang sudah ada terjadi kita melalui jalan reformasi tahun 98. Sebuah perubahan yang sebetulnya bagus, tetapi perubahan mau menuju apa belum disiapkan konsepnya. Nah, maka Nasdem ingin bangsa ini berubah dengan jalan restorasi. Baik. Pak Mas Toto, kalau dagangan restorasi ini barang baru atau gimana sih Mas Toto? Untuk politik di Indonesia? Mas Sugeng harus menjelaskan ya. Saya harus mengatakan dalam konteks marketing politik. Restorasi ini bahasa yang tidak mudah untuk dimengerti di kalangan awam, apalagi di level grassroots. Problem kedua adalah perkembangan sejarah pemilu pasca reformasi terutama memperlihatkan partai baru itu bukan ditentukan oleh visi misi ataupun programnya. Kita harus menyadari bagaimana derajat dari perilaku pemilih kita. Ini bicara masalah taktis yang ternyata lebih melihat sosok
Kita terjebak dalam demokrasi kultus, itu istilah yang sering saya gunakan ketika negara-negara maju sedang berdebat mengenai bagaimana values, bagaimana program itu bisa dipertandingkan dalam kampanye. Tapi kemudian kita melihat fenomena berkembangnya partai menjadi fans club. Ketika kita tahu partai A menang karena ada sosok A, partai B menang karena ada sosok B. Itu yang kita lihat sekarang. Saya dengan hormat harus mengatakan misalnya, ada partai seperti Gerindra dengan Hanura yang bisa bertahan pada tahun pertama kali keikutsertaan dalam pemilu, atau Demokrat pada tahun 2004 pertama kali keikutsertaan pemilu. Ketiga-tiganya bisa bertahan hanya karena kebetulan pemilik partai dalam tanda kutip itu adalah capres yang memiliki elektabilitas. Ini yang harus menjadi tantangan. Bagaimana Nasdem harus berhadapan-hadapan dengan karakter pemilih fans club itu ya. Mas Toto dan juga Pak Sugeng, nanti kita akan sambung lagi tentunya. Kita akan membedah satu persatu untuk konsep dari restorasi yang diusung oleh Nasdem, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, dialog kita kembali lanjutkan bersama Pak Sugeng dan Mas Toto. Mas Toto tadi bilang Anda visi dan misi udah nggak digubris deh kalau di Indonesia. Orang kemudian politik sudah menjadi seolah-olah seperti fans club ya. Nah, bagaimana nih Nasdem menyikapinya? Kita sebagai partai baru sudah barang tentu kita menghitung berbagai hal, karena dalam politik itu ada istilahnya tangible dan intangible, yang terhitung dan tidak terhitung. Semua adalah dikapitalisasi menuju sebuah sesuatu yang akhirnya tangible juga, karena nanti kuantitatif juga, dukungan dan sebagainya, electability dan sebagainya. Nah, yang dilakukan Nasdem adalah sebagai partai baru adalah memenuhi kebutuhan dasar sebagai partai politik, yakni adalah membangun infrastruktur sampai satuan unit terkecil dari masyarakat, yakni desa, kelurahan, dan itu bukan sekedar kelengkapan partai saja, tetapi bagian integral dari struktur partai. Itu ada dalam ADART. Jadi yang disebut pengurus partai itu adalah di tingkat pusat, itu ada di pusat namanya DPP, ada di tingkat wilayah itu tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten kota namanya DPD, ada tingkat kecamatan namanya DPC, dan ada di tingkat DPRT atau Dewan Pimpinan Ranting Desa Kelurahan. Jadi partai ini di mana pengurus itu belum menjadi sah sebagai pengurus kalau dia belum menyusun sampai satuan unit terkecil masyarakat, yakni adalah desa kelurahan. Itu baru struktur. Belum ada prasyarat lain, itu infrastruktur. Kedua adalah figur, perlunya figur. Nah, justru di sini kesempatan sebagai partai baru adalah memunculkan figur-figur yang fresh, yang lepas dari persoalan-persoalan yang sekarang menjadi penyakit sosial masyarakat, korupsi misalnya. Nah, inilah, jadi ada struktur yang kuat, ada figur yang kuat, dan ada juga program. Dan jangan lupa, Nasdem juga melalui apa disebut dengan program O250, itu adalah sistem kita adalah untuk mendapatkan apa disebut dengan fixed voters. Kenapa? Sebagai partai baru kita belum punya mapping blok politik. Di daerah mana kita punya anggota DPRD apa, kita belum. Maka kita menjaring yang seluas-luasnya orang yang secara sukarela menjadi anggota Partai Nasdem. Jadi ada struktur yang kuat, ada figur yang kuat, dan ada fixed voter yang jelas. Inilah ukuran kita berangkat menghadapi pemilu. Baik, Pak Sugeng, kita ke Mas Toto. Mas Toto, tadi dibilang infrastruktur. Kalau bilang infrastruktur, mungkin semua partai juga mengatakan hal yang sama. Figur, ini kan di Indonesia adalah sekarang adalah budaya pop yang mungkin kita bisa singgung begitu. Apakah figur-figur yang ada di Nasdem ini bisa memenuhi basic needs dari masyarakat Indonesia yang saat ini sudah budaya pop lah, katakan? Jadi memang ada tiga faktor ya yang secara taktis akan menentukan masa depan sebuah partai politik. Pertama, ketika kita bicara secara idealis, ini bicara mengenai ideologi, values, ataukah yang disebut dengan politik aliran. Memang harus diakui, dan dalam perkembangan sejarah dunia mengenai politik, biasanya partai akan cenderung mengarah menjadi catch all party. Politik aliran akan cenderung mati. Itu yang terjadi terutama di dalam sistem presidensial. Yang kedua, berkaitan dengan faktor figur. Ini yang sedang terjadi di Indonesia, dan ini memang biasa terjadi dalam demokrasi transisi. Yang ketiga, berkaitan dengan infrastruktur. Kita ketahui bagaimana faktor pembangunan struktur partai sampai level desa, katakanlah sebagai unit terkecil, itu akan menentukan keberhasilan sebuah partai, andai kata pun dia tidak memiliki figur yang kuat. Ini terjadi pada partai-partai lama seperti Golkar, P3, PDIP. Pada titik tertentu, walaupun dia tidak memiliki capres kuat, dia akan bertahan pada captive market tertentu. Nah, saya tidak tahu bagaimana Nasdem sebagai partai baru bisa memperlihatkan itu, walaupun harus diakui pada proses pendaftaran, kelulusan syarat dalam tanda kutip oleh KPU, setahu saya Nasdem partai pertama dan terbaik dalam konteks sampai level kecamatan waktu itu ya. Tapi di sisi lain kita juga ketahui bagaimana perkembangan terutama dalam konteks
konstelasi politik 2014 ketika ada sebuah isu yang sangat besar berbicara mengenai pilpres, berbicara siapa yang akan menggantikan sosok kuat bernama SBY yang 10 tahun berkuasa, ada pergeseran isu secara taktis seakan-akan pemilu legislatif ini menjadi pemilu minor dan pemilu mayor itu berada pada level presiden. Sehingga orang bertanya-tanya bagaimana kaitan antara pemilu legislatif dengan bagaimana kaitan antara pemilu presiden dan efeknya terhadap pemilu legislatif. Sesimpel itu. Ini yang kemudian orang mengatakan apakah Jokowi maju atau tidak? Apakah Ibu Mega akan menerima ketika ada sosok baru yang maju atau tidak dan segala macam. Bahkan survei pun tidak banyak berbicara mengenai survei legislatif. Nah, itu yang saya pikir tetap menjadi pertanyaan. Nah, saya tidak tahu apakah ini didasarkan pada sebuah pemikiran untuk melakukan pendidikan politik, karena memang betul sehat ketika partai tidak melulu berbicara mengenai sosok dalam pilpres semata, tidak melulu berbicara juga mengenai kader yang harus dipaksakan atau pemilik partai yang harus menjadi capres, atau jangan-jangan ini adalah bentuk keputusasaan ketika survei misalnya memperlihatkan sosok capres yang tadi ingin dimajukan Nasdem tidak cukup kuat. Mas Sugeng yang bisa menjawab. Baik, ini soal survei, soal elektabilitas nanti kita akan sambung setelah jeda yang satu ini, Mas Toto dan juga Pak Sugeng. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, dialog kita lanjutkan. Tadi kita sempat membahas mengenai restorasi dan juga figur begitu. Nah, sekarang kita akan membicarakan masalah elektabilitas dari figur dari Nasdem sendiri dan juga partai dari Nasdem sendiri. Kita ada grafis, Mas Toto dan juga Pak Sugeng di belakang kita, tentang elektabilitas dari partai Nasdem pada Desember 2012 hingga Desember 2013. Menurut survei Kompas mengalami peningkatan untuk elektabilitas dan pada posisi 6,9% di 2013, Juni 2013 sebelumnya 4,1%, dan di 2012 Desember 3,5%. Ya, ada satu lagi data masih dari survei Kompas, Ines dan juga LSJ. Ini memperlihatkan bagaimana elektabilitas dari Nasdem, 6,9% dari Kompas, Ines 6,9%, LSJ 6,94%. Bahkan ada satu data yang juga menunjukkan bahwa Nasdem ini sudah masuk ke 5 besar partai yang paling dalam segi elektabilitas. Mas Toto, sedikit saja mungkin ulasannya mengenai figur dan juga partai Nasdem. Ya, kalau masalah elektabilitas, kita melihat memang ini partai kuda hitam ya. Artinya ini partai baru yang saya harus mengatakan punya potensi masuk di level menengah. Untuk masuk di level atas agak sulit karena memang harus diakui dua besar dari peta elektabilitas ini masih dikuasai oleh dua partai lama, PDIP dan Golkar. Itu agak sulit untuk dikejar dari sisi elektabilitas. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Nasdem sudah menghitung dan bagaimana ketika kemudian target itu tercapai, itu bisa kemudian berimplikasi pada positioning Nasdem dalam 5 tahun ke depan. Itu yang paling penting. Katakanlah ketika Nasdem berbicara mengenai target 5-10%, bagaimana Nasdem kemudian berbicara dengan jumlah kursi yang sudah mulai bisa dihitung. Pertama misalnya pertanyaan besar, apakah dia akan masuk menjadi bagian dari koalisi ataukah oposisi. Di situ kita akan berbicara mengenai capres siapa yang akan dimajukan. Toh pemetaannya sudah ada dari sekarang. Yang kedua juga karena menarik juga kenapa itu perlu dibahas, Nasdem adalah partai pertama yang berani mengatakan misalnya partai yang berhak mengajukan calon presiden adalah 3 besar. Ini sistem baru juga dalam konteks ketatanegaraan. Terlepas kita setuju atau tidak begitunya. Artinya saya melihat begini, ada sesuatu yang realistis yang coba diajukan oleh Nasdem dan diposisikan oleh Nasdem. Ketika membaca survei tidak masuk dalam 3 besar dalam kondisi sekarang, ya jangan-jangan Nasdem memang sudah memposisikan diri akan menjadi gerbong dari bagian kekuasaan tertentu. Saya tidak tahu. Ini logikanya secara matematika politik begitu ya, dari apa yang menjadi target dengan apa yang kemudian menjadi. Apa yang Anda maksud dengan gerbong kekuatan tertentu? Nasdem cukup sadar ketika dia mengatakan 3 besar, hanya partai yang mendapatkan porsi 3 besar itulah partai yang berhak mengajukan calon presiden. Di sisi lain saya yakin partai Nasdem juga memiliki data yang memperlihatkan tidak mudah saat ini buat partai Nasdem mencapai angka 3 besar. Begitu. Dalam arti bahwa partai Nasdem sekarang adalah konsen ke 5 tahun ke depan, yang sekarang tetap berjalan. Itu yang menarik kemudian. Apakah setiap partai harus berbicara muluk-muluk dia akan kemenangan di pemilu yang terdekat penguasa, atau jangan-jangan partai Nasdem saat ini sedang memberikan pendidikan politik bahwa menjadi partai juga memiliki tahapannya tersendiri. Yang kemudian kita bisa pertanyakan adalah lalu apa yang akan Anda ingin kerjakan selama 5 tahun dari sekarang? Andai kata betul-betul hipotesa saya bisa diiyakan oleh Mas Sugeng bahwa memang mereka menyadari. Sudah diiyakan. Mas Sugeng, mungkin saya jelaskan.
kita mau mengembangkan apa sebenarnya politik dengan etik. Ada etik organisasi, etik juga dalam konteks kekuasaan. Kita sebagai partai baru alangkah tidak etiknya kalau tiba-tiba lantas menepuk diri akan mencalonkan presiden. Kenapa? Karena ada namanya di situ prasyarat untuk menjadi calon presiden, wakil presiden kan ada namanya presidential threshold. Hari ini kita belum punya parameter apa-apa tentang kami, tentang berapa kita dan sebagainya. Itulah politik yang mau kita kembangkan. Maka kita juga heran, ada orang yang dari awal sudah mau mencalonkan presiden, bahkan pasang baliho di mana, tapi takut dengan parliamentary threshold 3,5%. Artinya apa itu? Inilah sebetulnya sesuatu yang sifatnya, mohon maaf, boleh dikatakan membodohi masyarakat. Tadi disebut kita melansir apa yang disebut dengan yang sebetulnya yang berhak mencalonkan presiden adalah pemenang pertama, kedua, ketiga. Ini juga mencerminkan begini. Kita sepakat dalam undang-undang dasar kita dengan presidential sistem presidensial. Kita bisa bayangkan kalau calon presiden yang terpilih adalah terdiri dari koalisi-koalisi partai. Koalisi partai melawan koalisi partai, melawan koalisi partai. Yang kepilih adalah koalisi partai. Koalisi partai dalam sistem kenegaraan yang sedemikian lebih bersifat apa disebut parlementarian sebetulnya. Itulah yang terjadi, akan terjadi dengan istilahnya presidensial sistem kita, tetapi prakteknya adalah parlementarian. Apa yang disebut, maka terjadilah kuasi presidensial kan hari ini. Yang seperti yang Anda, seperti kita yang mau purely. ini ya? Kenapa? Karena banyak hal lantas menjadi kewenangan eksekutif lantas tidak bisa dijalankan semata-mata karena memang sistem kita adalah sudah salah ketika berangkat. Memilih presiden saja sudah salah. Baik, kita akan lanjutkan kembali dialognya, masih punya satu segmen lagi, Pak Sugeng dan juga Mas Toto. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Sugeng dan juga Mas Toto. Kita ke Mas Toto terlebih dahulu ya. Tadi disebutkan bahwa mengiyakan hipotesa dari Mas Toto diiyakan dengan tanda kutip begitu ya, bahwa akan ada suatu sisi etis yang kemudian diusung oleh Nasdem, kemudian mereka tidak langsung mengajukan calon presiden. Nanti ini jualannya gimana pas nanti pemilu nih, Mas Toto? Kalau misalnya orang-orang kan taunya ini akan ada pemilihan presiden begitu ya. Begini, ya kita bisa berdebat panjang mengenai bagaimana implementasi sistem presidensial dengan bagaimana kode etik sebuah partai ketika berbicara bagaimana memisahkan calon presiden dengan kampanye dalam pemilu legislatif begitu ya. Tapi yang saya ingin bicarakan adalah sesuatu yang sifatnya taktis. Artinya begini, tadi sudah sempat disinggung bagaimana faktor figur itu sangat berperan, terutama dalam konteks 2014. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika Nasdem lebih banyak muncul dengan konsep restorasi, apakah dengan waktu yang tersisa sangat sedikit, apakah dengan konsep yang saya harus mengatakan cenderung elitis, bahkan sebagian akademisi pun tidak terlalu mengenal istilah restorasi. Ini istilah baru dalam khazanah ilmu politik di Indonesia terutama begitu ya. Ini bisa diterjemahkan menjadi sebuah bahasa kampanye yang bukan hanya menyapa pemikiran dan otak para kelas menengah, tetapi bisa menyapa emosi, lapar seorang masyarakat, masyarakat di kelas bawah. Kebanyakan anggota masyarakat yang hatinya sudah terluka oleh para elit begitu, dan kemudian Nasdem betul-betul bisa tampil sebagai partai baru yang bisa kemudian masuk ke level emosional seperti tadi. Kita lihat bagaimana partai-partai baru yang muncul, bahkan partai yang memiliki ideologi kuat seperti PKS pun tanpa mengedepankan sosok tokoh yang kuat seperti Hidayat Nur Wahid pada tahun 2004, dia harus tenggelam dengan angka 1,3% pada tahun 99. Padahal dia adalah partai kader, dia adalah partai yang memiliki bagaimana sistem kaderisasi secara berjenjang dengan sangat rapih. Nah, saya melihat biar bagaimanapun dalam politik praktis ada sebuah wilayah abu-abu yang harus dimasuki sebuah partai ketika berada pada level kampanye. Baru kemudian ketika mereka berkuasa, idealisme itu bisa dijalankan. Nah, saya berharap jangan-jangan ini bagian dari taktik juga, saya tidak tahu gitu, Mas Sugeng bisa cerita ataukah jangan-jangan ini bagian dari taktik, karena saya takut ketika kemudian Partai Nasdem tenggelam dalam idealisme, takut memunculkan figur karena alasan sistem dan segala macam, partai ini akan tenggelam sebelum waktunya, sehingga kemudian kesempatan untuk membuat perubahan itu juga tenggelam karena politik yang abu-abu seperti tadi. Mas Toto, sebelum ke Pak Sugeng, peluang Nasdem di pemilu 2014 nanti seperti apa? Saya cukup optimis untuk melewati parliamentary threshold akan lewat, tetapi pertanyaannya adalah kemudian apakah Partai Nasdem akan memiliki
memiliki keberanian untuk mengejar target katakanlah minimal 5 besar, angka kursi tersendiri yang kemudian itu adalah batas minimal, sehingga kemudian mereka tidak hanya menjadi partai yang tenggelam dalam sistem. Bagaimana kita sudah melihat partai-partai baru pada akhirnya sering tenggelam dalam sistem karena keterbatasan otoritas. Seperti Hanura dan Gerindra pada pemilu-pemilu sebelumnya begitu ya? Ya pada akhirnya kita hanya melihat mereka menjadi sebuah fans club semata. Baik, Pak Sugeng, terakhir bagaimana kemudian Anda mengomentar dan bagaimana kemudian Anda menerjemahkan, mengejawantahkan konsep restorasi yang katanya belum dikenal? Menarik sekali apa yang dikemukakan Bung Iranto tadi, menjadi inspirasi betul bagaimana sebuah partai dalam kondisi masyarakat hari ini yang seperti ini, yang figur menjadi sangat penting dan sebagainya. Justru memang begini, kita mau mendekonstruksi cara berpolitik hari ini. Jadi dengan kita tidak mau bahwa politik sangat tergantung oleh figur, apalagi sifatnya elitis ya. Kita justru mau, makanya tadi, parameter partai ini mau menang adalah karena kita kelengkapan organisasionalnya sampai tingkat desa kelurahan, dengan juga figur-figur yang ada di tingkat desa, figur-figur tingkat bawah. Jadi sangat tidak tergantung dari figur-figur yang sifatnya elitis. Kenapa? Misalnya persoalan presiden, wakil presiden adalah figur yang kami anggap sangat elitis. Bahkan di situ dipertaruhkan adalah pertaruhan moral politik. Kalau kita ujuk-ujuk suddenly gitu, tiba-tiba lantas punya capres, sedangkan kita secara organisasi dan juga bagaimana belum mapan, bagaimana juga masyarakat mengapresiasi kita, tingkah laku kita dalam berpolitik juga belum terukur. Itu namanya lagi-lagi kita bermain dalam tataran politik yang sangat-sangat tidak etis dan itu tidak elitis begitu kalau menurut Anda begitu dan ya. Itulah yang mau kita hindari. Nasdem adalah partainya seluruh masyarakat, seluruh lapisan, dan itu adalah kalau istilahnya mau setong mungkin desa maupun kota. Secara ide gagasan menjadi sebuah perubahan besar yang perubahan tidak sekedar di-inspiring atau oleh elit-elit, tapi betul-betul perubahan yang dikendaki oleh masyarakat begitu ya. Pak Sugeng, terima kasih telah berbagi bersama kami. Sukses untuk Nasdem di pemilu 2014 mendatang, dan Mas Toto akan kami tetap undang nanti karena The Candidate akan terus berlanjut hingga nanti ke pemilu. Terima kasih.